Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari grup D akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah kami rancang dan kami kerjakan, di mana fungsi dari aplikasi ini secara umum adalah sebagai inventaris. Aplikasi ini dirancang dan dikerjakan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin pada umumnya dialami oleh beberapa pedagang. Seperti contohnya, ketika pedagang hendak memasok suatu barang, mereka kadang mencatat pada selembaran kertas. Mereka mencatat barang apa yang dipasok dan jumlah stoknya. Terkadang catatan itu bisa jadi hilang atau kelupaan, dan mungkin seketika catatan tersebut akan dimakan waktu. Oleh sebab itu, alangkah baiknya catatan itu dibuat secara digital, di mana akan disimpan dan tidak akan termakan oleh waktu. Kemudian juga ada permasalahan lainnya di mana beberapa pedagang mengalami kesusahan dalam menghitung melalui kalkulator biasa, dan setelah mereka menghitung barang yang telah mereka jual, terkadang mereka untuk mengurangi jumlah barang yang terjual mereka pada barang yang mereka data-data tersebut menjadi rancu. Oleh sebab itu, kami juga menawarkan fitur untuk membantu dalam permasalahan ini. Kemudian ada permasalahan lainnya di mana pedagang mengalami kesusahan dalam mendata dan mensortir beberapa kontak-kontak pemasok dari barangnya. Terkadang mereka harus mengerjakan pekerjaan dua kali dalam mengecek satu-satu kontak mana saja yang memasok beberapa barang saja. Kemudian ada permasalahan lagi di mana seorang pedagang tidak mengetahui pasti bagaimana keuntungan yang dia miliki, apakah dia mengalami keuntungan ataupun kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Nah, berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh beberapa pedagang tersebut, kami membuat beberapa fitur-fitur yang mungkin akan sangat membantu dan solutif bagi para pedagang-pedagang tersebut. Di mana kami akan membuat beberapa fitur yang contohnya seperti fitur untuk mendata barang, fitur untuk mengkalkulasikan barang, kemudian fitur untuk menampilkan kontak-kontak pemasok, dan fitur untuk menampilkan statistik penjualan yang ada pada toko dari si pedagang tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke dalam demo aplikasi, saya akan menjelaskan user, daftar aktivitas, dan storyboard aplikasinya. Nah, yang pertama, kita punya satu user yaitu pedagang dalam aplikasi Nabox ini. Pedagang melakukan 4 aktivitas yang saya rangkum menjadi fitur-fitur yang bekerja dalam aplikasi Nabox tersebut. Pertama, ada mendata barang, melakukan kalkulasi perhitungan, mengontak pemasok, dan melihat statistik penjualan. Storyboard aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian storyboard dari inventory. Di sini terlihat ada pedagang yang kebingungan karena ingin mengetahui berapa jumlah barang dagangan yang ia miliki dan ingin menyatatnya tapi ribet. Jadi kemudian pedagang memilih aplikasi Nabox untuk mendata barangnya. Hal yang pertama pedagang lakukan untuk dapat mendata barangnya di Nabox ialah untuk mendaftar terlebih dahulu akunnya. Kemudian ketika telah selesai mendaftar, pedagang bisa langsung login. Kemudian, ketika pedagang telah login, pedagang dapat melihat beberapa fitur yang tersedia dari aplikasi Nabox ini, yaitu ada stok barang atau inventory, kemudian ada kalkulator pintar, ada statistik barang, dan juga ada kontak pemasok. Baiklah, untuk pedagang dapat mendata barangnya, pedagang dapat memilih stok barang, kemudian pada fitur tersebut terdapat beberapa macam kategori, jadi pedagang dapat memilih kategorinya. Contohnya di sini tulis sayur mayur, kemudian pedagang langsung bisa mengisikan datanya sesuai dengan data yang dimiliki oleh si pedagang. Baiklah, demikian
penjelasan dari storyboard inventory, akan saya lanjutkan kepada teman saya. Saya Naufal Mas Adeha, berikutnya akan menjelaskan mengenai storyboard vision yang kedua, yaitu terkait fitur kalkulator pintar pada aplikasi Nabox ini. Pada storyboard kali ini menceritakan tentang di mana seorang wanita yang telah membeli sejumlah barang dari seorang pedagang. Ketika wanita ini hendak membayar barang-barang tersebut yang telah dibelinya, seorang pedagang pun mengalami kesulitan dalam menghitung berapakah jumlah yang harus dibayar oleh wanita tersebut. Ketika memang si pedagang ini mengkalkulasikan secara manual, dia mengalami kebingungan dalam penjumlahan. Kemudian pedagang tersebut teringat bahwa ada suatu aplikasi yang dapat membantu dia dalam menghitung barang secara otomatis, dan itu adalah aplikasi Nabox ini. Kemudian sang pedagang tersebut langsung membuka aplikasi Nabox ini dan dia langsung memilih fitur kalkulator pintar. Pada saat telah memilih fitur kalkulator pintar tersebut, sang pedagang langsung memasukkan barang-barang yang telah dibeli oleh wanita tersebut. Dan barang-barang yang telah dibelinya adalah yang pertama, tomat dengan jumlah 1 kg dan harga total dari tomat yang berjumlah 1 kg ini adalah Rp5.000. Kemudian, barang yang kedua adalah sayur kol dengan jumlah 2 kg dan harga untuk 2 kg sayur kol adalah Rp10.000. Nah, apabila dijumlahkan, maka jumlah yang harus dibayar oleh wanita tersebut adalah Rp15.000. Dan setelah melakukan kalkulasi secara otomatis oleh aplikasi Nabox ini, sang pedagang pun mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar oleh wanita tersebut, yaitu Rp15.000. Dan dengan aplikasi ini, maka pedagang tersebut kedepannya akan mengalami lebih mudah dalam mengkalkulasikan barang dan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggannya. Demikian penjelasan mengenai storyboard yang kedua, yaitu fitur kalkulator pintar. Berikutnya akan ada penjelasan lebih lanjutnya lagi mengenai fitur yang lain oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan storyboard selanjutnya. Jadi di sini ada seorang pedagang yang kehabisan barang dagangannya. Jadi dia membuka aplikasi Nabox untuk menelpon si pemasok barang tersebut. Jadi dia membuka aplikasi Nabox lalu membuka fitur kontak pemasok. Setelah itu dia melihat si pemasok kategori pemasoknya. Jadi dia memerlukan seperti yang kita lihat di selanjutnya, dia akan memesan kecap ABC kecap ABC sama jagung. Jadi dia melihat pemasok ABC, lalu dia memilih pemasok ABC. Lalu dia menelpon si pemasok tersebut. Setelah menelpon, jadi beberapa saat kemudian sesuai dengan pesanan tersebut, si pemasok datang mengantarkan barang ke pedagang tersebut. Jadi barang dagangannya pun datang tanpa harus si pedagang dan pemasok berjumpa langsung, berkontak langsung. Dan ini sangat berguna di kondisi kita yang sedang pandemi berwabah. Tidak perlu untuk datang langsung ke lokasinya, hanya menggunakan fitur di aplikasi Nabox Inventory. Baiklah, saya Rideniara akan menjelaskan tentang fitur statistik barang. Nah, di sini kita lihat si pedagang ingin mengetahui kira-kira berapa keuntungan penjualannya selama 6 bulan. Jadi dia membuka aplikasi Nabox. Nah, akan muncul beberapa fitur yang ada di Nabox Inventory, dan dia si pedagang memilih fitur statistik barang. Nah, selanjutnya akan muncul statistik barang setiap bulannya. Jadi terlihat di sini berapa perbandingan antara bulan 1, bulan 2 dan bulan yang lainnya. Jadi fitur statistik barang ini sangat membantu si pedagang untuk mengetahui kira-kira berapa keuntungan penjualan di tokonya. Jadi tanpa perlu ia mencatat atau mengingat lagi, karena di Nabox ini sudah tersedia.
Baik, langsung saja ke bagian pertama. Di sini tampilan pertama dari aplikasi yang kami rancang ini ialah menu login. Nah, jadi halaman login dan registrasi untuk masuk ke dalam aplikasi. Sebelum melakukan login pada aplikasi Nabox Inventory, maka harus dilakukan registrasi terlebih dahulu. Halaman registrasi akan tampil seperti ini. Di sini, pedagang harus memasukkan namanya, nama toko, email, password, dan konfirmasi password. Lalu, registrasi. Karena saya sudah punya sebuah akun di sini, maka kita langsung ke halaman loginnya. Di sini kami menggunakan user@gmail.com dengan password 1-5. Lalu klik login. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kami punya 4 fitur, yaitu ada inventory, kalkulator pintar, kontak pemasok, dan statistik penjualan. Baiklah, pada inventory kita bisa mendata barang dagangan kita. Untuk mendatanya, pertama kali yang harus kita kategori yang kita lakukan ialah menambah kategori. Jadi kategorinya ini bisa berupa minyak, sayuran, kecap, saus, dan yang sebagainya. Oke, baiklah, yang pertama kita akan mencoba tes menambah barang dengan kategorinya itu kecap. Terus kita bisa upload file fotonya. Kemudian tambahkan. Maka kategori barang baru telah dibuat. Jadi untuk menambah barang, kita bisa pilih kecap dan tambah barang. Nama barang kita buat kecap ABC. Jumlah barang 10. Dan harga pernya tuh kita buat 5.000. Dan pilih kategorinya yang kita buat tadi, yaitu kecap, dan tambahkan. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa barang telah berhasil ditambahkan. Dan di sini kita lihat pada kategori kecap telah tertambah satu barang, yaitu kecap ABC, yang dimana barang ini dapat kita ubah namanya dan juga dapat kita hapus. Untuk kita bisa melakukan ubahnya dengan cara klik ubah, klik kecap ABC, ingin kita ganti nama dengan kecap sedap, dan klik ubah. Karena akan muncul pemberitahuan data barang berhasil diubah. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa nama barang kecap tadi sudah berubah menjadi kecap sedap. Dan untuk menambahkan barang pada kategori ini bisa langsung mungkin pada fitur tambah barang. Dan kita contohnya kita membuat kecap bangau, jumlah barangnya 15, harga barangnya 8.000, dan kategori kecap, tambahkan. Dan barang pun berhasil ditambahkan. Begitulah untuk proses inventory barang dagangan pada aplikasi Nabox ini. Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan bagian kalkulator pintar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kalkulator pintar di sini. Sebelumnya, latar belakang fitur kalkulator pintar ini dirancang atau ditambahkan dalam aplikasi ini. Beberapa dari pedagang mungkin mengalami permasalahan dalam menghitung barang
yang akan mereka jual. Terkadang mereka menggunakan kalkulator biasa, namun mereka lupa barang tersebut apa yang mereka jual, sehingga mereka harus mengulangi dari awal. Dengan kalkulator pintar ini, kita dapat mengetahui barang yang kita jual dan dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian juga terkadang pedagang mengalami permasalahan ketika mereka setelah menjual barang, mereka lupa bahwa barang tersebut, stok utama dari barang tersebut harus dikurangi. Jadi akan ada kerancuan ketika mereka ingin memasuk barang, karena datanya itu tidak dikurang secara otomatis. Karena sesuatu yang manual itu tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, fitur kalkulator pintar ini membuat hal-hal tersebut menjadi otomatis. Langsung saja kita mendemonstrasikan bagaimana fitur kalkulator pintar itu. Yang pertama, kita di sini akan memasukkan istilahnya apabila si pembeli ingin membeli barang yaitu kecap Bango berjumlah 5. Kemudian akan ditambahkan. Nah, di sini telah ditambahkan dengan nama barang kecap Bango dengan harga satuan 8.000 dan jumlahnya 5. Maka harganya akan menjadi 40.000. Kemudian si pembeli akan membeli lagi barang yang berupa minyak bimoli 2 liter dengan stok 2. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini juga barang yang telah akan dibeli oleh si pembeli sudah tertambah, yaitu minyak bimoli 2 liter dengan harga satuan 38.000, jumlah 2 dan harga total menjadi 76.000. Nah, hanya istilahkan hanya segini barang yang akan dibeli oleh si pembeli. Kemudian kita akan mengecek total berapa harga yang harus dibayar oleh si pembeli. Nah, seperti yang ditampilkan, total harga yang harus dibayar oleh si pembeli adalah Rp116.000. Nah, ketika kita mengklik bayar, semua item berhasil dibayar. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka barang pada stok otomatis akan berkurang. Mari kita melihat di menu barang tersebut, apakah barangnya ada berkurang atau tidak. Nah, kecap Bango yang sebelumnya stoknya 15, kini menjadi 10, yang artinya barang tersebut telah berkurang 5, yang mana telah dibeli oleh pembeli sebelumnya. Kemudian bagian minyak bimoli, nah stok barang sebelumnya minyak bimoli ini adalah 10. Ketika pembeli sudah membelinya 2, maka otomatis akan berkurang 2, dan kini stoknya menjadi 8. Baik, kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan menjelaskan lagi mengenai fitur kontak pemasok. Baik, langsung saja kita lihat fitur kontak pemasok. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu fitur kontak pemasok. Jadi fitur kontak pemasok itu untuk mempermudah pedagang untuk menghubungi si pemasok barang. Misalnya barangnya sudah habis untuk pemasokan baru, kita bisa menggunakan fitur ini untuk menghubungi si pemasok barang. Jadi sebelumnya kita harus menambah dulu kontak pemasoknya. Nah, misalnya kita di sini menambah kontak pemasok. Nah, ini ada fiturnya untuk menambah kontak pemasok. Jadi kita masukkan dulu nama pemasoknya. Misalnya kita masukkan Hilyatul Ula. Contohnya, jadi kita masukkan nomornya, nomor Hilyatul Ula. Nah, ini contoh nomornya 08 21 65 11 0. Nah, ini ada dia. Nah, habis itu kita pilih kategori ya.
tadi kita kan ada pemasok barang-barang. Nah, jadi misalnya kita beli Hilya nih pemasok minyak. Nah, contohnya kita pilih pemasok minyak, lalu tinggal kita tambahkan. Langsung dia nambah dengan otomatis ya si pemasok ini. Ini kan udah ada Hilyatul Ula pemasok minyak. Jadi untuk menghubungi si pemasok nih, kita bisa menggunakan fitur nelpon, SMS atau juga WhatsApp. Kalau misalnya kita mau WhatsApp, tinggal kita klik sini. Kita klik pemasokan, misalnya si pemasok menggunakan WhatsApp, jadi kita bisa langsung ngechat tanpa perlu kita SMS, ya mungkin lebih banyak menghabiskan biaya. Kalau untuk SMS kita juga bisa klik di sini, bisa SMS. Jadi kalau misalnya di Android itu atau di smartphone lah, dia langsung saja ke fitur SMS-nya. Jadi langsung masuk nomornya, langsung kita bisa meng-SMS ya. Ataupun kita mau langsung nelpon, kita bisa menggunakan fitur ini, nelponnya. Jadi sama ya kayak di Android atau di smartphone. Dia bisa langsung untuk keluar nomornya dan langsung bisa kita nelponnya. Jadi itulah ininya fitur kontak pemasok. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, fitur statistik penjualan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fitur statistik penjualan. Jadi, fungsinya itu yaitu untuk menampilkan atau melihat keuntungan penjualan si pedagang per tahunnya. Jadi, si pedagang atau si pekerja di toko dapat mengetahui keuntungan tokonya pada setiap tahun. Sehingga si pedagang atau si pekerja di toko tidak perlu lagi mencatat atau mengingat barang dan keuntungan yang paling laris terjual. Karena di aplikasi yang kita sediakan ini dapat secara otomatis menghitung keuntungan penjualan barangnya per tahun, seperti yang ditampilkan di menu statistik penjualan ini. Baiklah, itu saja mungkin dari fitur statistik penjualan. Baik, berdasarkan apa yang telah kami presentasikan, begitulah sekiranya fitur-fitur yang kami tawarkan melalui aplikasi Nabox ini, di mana kami bertujuan dan memiliki fungsi utama sebagai aplikasi membantu para pedagang dan pemasok dalam hal inventaris. Jadi semoga dengan adanya aplikasi Nabox ini, harapannya adalah pedagang-pedagang yang mengalami kesusahan dalam mengkoordinir dan mendata inventaris mereka dapat tertolong dan terbantu dengan adanya aplikasi Nabox ini, di mana juga fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini dalam pengaplikasian kehidupan sehari-harinya juga tidak terlalu sulit, dan di mana juga kita ketahui zaman sekarang juga banyak orang yang telah menggunakan smartphone. Jadi aplikasi Nabox ini juga bersifat responsif dan dapat dibuka pada smartphone masing-masing. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi yang kami rancang dan kami kerjakan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi khalayak. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.